penyerapan udara ke dalam sel-sel individu biji yang akan berkecambah. Proses ini sangat penting karena masuknya udara ke dalam biji yang memicu fotohormon aktif bekerja. Baik, selanjutnya akan Baik, selanjutnya ada definisi osmotik, tekanan turbo dan plasmolisis. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dengan pelarut kemudinya yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Tekanan turbo adalah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan, bakteri, jamur, dan protista tanpa dinding sel. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada proses difusi. Selanjutnya yaitu proses osmosis. Ketika akar tumbuhan menyerap udara dari tanah, udara tersebut bergerak melalui sel-sel akar ke dalam jaringan tumbuhan. Konsentrasi zat terlarut di dalam sel akar biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah, sehingga udara akan berdifusi masuk ke dalam sel melalui osmosis. Proses ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan udara, tetapi juga berkontribusi pada tekanan turbo, yaitu tekanan yang dihasilkan oleh udara di dalam vakuola sel. Baik, selanjutnya itu ada proses indivisi yang dimana pertama itu ada penyerapan air. Nah, indivisi itu proses penyerapan udara oleh bahan padat. Kemudian biasanya biji atau jaringan tanaman yang menyebabkan mereka itu mengembang. Ketika biji yang kering terpapar udara, udara ini akan masuk melalui pori-pori dari permukaan biji. Nah, sehingga biji tersebut itu mengalami peningkatan volume. Nah, kemudian ada proses perkecambahan. Nah, proses ini itu penting untuk memulai perkecambahan di mana udara itu memainkan peran penting atau peran kunci dalam mengaktifkan enzim dan memicu berbagai reaksi biokimia yang perlu untuk pertumbuhan. Next. Baik, selanjutnya proses osmotik tekanan
sel tumbuhan kehilangan udara melalui osmosis, menyebabkan vakuola menyusut dan membran sel terpisah dari dinding sel. Yang kedua ada penurunan tekanan turbo. Hal ini biasanya terjadi dalam kondisi di mana konsentrasi zat terlarut di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel. Seringkali akibat lingkungannya yang kering atau salin seperti tanah yang sangat asin. Kemudian ada dampak negatif. Ketika udara bergerak keluar dari sel untuk menyimbangkan konsentrasi zat terlarut, tekanan turbo di dalam sel menurun. Tekanan turbo yang rendah mengakibatkan kehilangan pelakuan dan kedukungan struktural sehingga dinding tidak lagi tertekan dengan baik. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh Prof. 2. Selanjutnya untuk teman-teman jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ada yang bertanya? Oh. Sambil menunggu, saya tadi kelewat ini yang presentasi, biar saya tahu orang-orangnya yang mana dan saya tepat menilai orangnya, dan saya tidak hafal orangnya juga, jadi saya panggil dulu ya. Nilu Put Ekayanti, terus Rosmiana, Lutfi, Suci, Nia, Amanah, Nurul Zagita, Izat. Siapa lagi yang kurang? Kamu yang kakak tingkat, siapa namanya? Brian. Silakan bisa dilanjutkan. Tadi moderator dan notulen ini siapa? Moderator boleh berdiri, soalnya saya tidak bisa lihat kalau dari sini. Siapa namanya? Dia Ulandari. Notulen? Siapa? Nora. Oke. Bagaimana osmosis berkontribusi pada tekanan turbo
tekanan turbor adalah gaya yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan bakteri dan jamur serta pada sel bakteri yang mengikuti sel. Tekanan ini sangat penting menjaga keutuhan sel. Jadi osmosis berkontribusi pada tekanan turbor karena pada pergerakan air. Osmosis melibatkan pergerakan air melintasi membran semi permeabel dari area dengan konsentrasi zat terlarut rendah ke area dengan konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Dalam sel tumbuhan, air diserap dari tanah melalui osmosis yang meningkatkan tekanan turbor. Selanjutnya adalah fungsi pola. Pola sebuah organel dalam sel tumbuhan mengatur tekanan osmotik dan mempertahankan turbor. Ia mengontrol masuk dan keluarnya air untuk menjaga bentuk dan kekuatan sel. Kekakuan sel. Ketika sel tumbuhan menyerap air melalui osmosis, ini meningkatkan tekanan internal yang membantu tumbuhan mempertahankan kekakuan dan bentuknya. Jika tanaman tidak mendapatkan cukup air, sel akan kehilangan tekanan turbor, menyebabkan tanaman lain. Volume sel berbanding lurus dengan tekanan turbor dan tekanan osmotik. Jika tekanan turbor dalam sel meningkat, tekanan osmotik juga akan meningkat untuk mencegah air keluar dari sel. Fungsi lainnya itu turbor juga berperan penting untuk pembesaran sel, pertukaran gas daun, transportasi diklor, dan proses transportasi melintasi membran. Baik, mungkin itu saja. Kembalikan saja. Boleh saya selak, kita sambil langsung belajar aja ya. Jadi saya sambil nambahin langsung sekarang. Boleh nggak pemateri itu ketika ngejelasin tidak membaca? Karena tadi kan ketika membacakan pertama Lutfi melihatnya langsung di layar HP ya. Nah, sementara tidak ada interaksi antara yang bertanya gitu dengan audiens. Gitu. Jadi adik-adik silakan bisa manfaatkan itu, gambar kalian sudah bagus sekali. Bisa dijelaskan kembali maksudnya tadi apa? Harusnya tadi saya mulai dari ketika kalian presentasi, hanya saja saya sibuk dengan banyak hal tadi. Boleh diulang lagi jawabannya? Karena ya buat apa kita presentasi di sini kalau hanya dibacakan saja gitu. Tidak ada penjelasan dari diri kalian sendiri, kalian pahamnya seperti apa gitu. Boleh diulang lagi. Bisa dimanfaatkan itu juga slide. Baik, kepada saudara Lutfi mungkin bisa untuk mengontrol
paling pertama, kedua, berarti pendahuluan. Yang ketiga ya. Oke, ini sudah paham. Yang keempat, slide keempat. Yang keempat tadi sudah kelewat. Berarti satu dari yang pertama itu. Ya, slide ya ini. Berarti Yang ini ya. Paham nggak itu difusi, osmosis, imbibisi? Kita sambil belajar langsung di sini. Coba diaktifkan otaknya karena kita pakai buat berpikir sekarang ya. Jadi tidak hanya membaca tapi lewat-lewat aja bacaannya itu. Difusi, osmosis, imbibisi. Tidak ada yang bertanya tentang ini. Apa hubungannya dengan materi sebelumnya? Materi sebelumnya tentang apa itu kelompok 1? Sifat-sifat air. Nah, air itu bergerak berdasarkan prinsip apa? Difusi, osmosis, atau imbibisi? Tinggi rendah. Tidak jelas kalimatnya ini. Konsentrasi yang dimaksud apa? Konsentrasi apa? Nggak bisa kita lewat di pertemuan selanjutnya kalau ini nggak paham. Nanti saya yang bertanggung jawab. Kalian paham tidak di dosen kedua? Kalau dosen kedua masuk, gimana caranya kita menjawab? Karena sudah rumit itu konsepnya. Kita masih yang sederhana ini. Apa bedanya difusi dan osmosis? Apakah mereka sama? Bedanya apa? Jadinya saya yang presentasi. Presentasi itu deh sebenarnya bukan sekedar membaca, tetapi kalian present. Presentasi itu kalian menjelaskan. Ini saya bawa dengan susah payah ke rumah. Alat-alat ini biar kalian bisa manfaatkan. Jadi harus sama-sama. Bukan itu. Boleh dulu, tapi dijelaskan. Karena ini mental kalian di sini di depan sambil berbicara di depan umum itu akan kalian pakai ketika kalian nanti seleksi juga, kan? Ketika kalian seminar. Difusi adalah apa yang bergerak di situ. Osmosis apa yang bergerak di situ. Gerakan, perpindahan. Apakah sama atau berbeda dengan ini? Pergerakan dan perpindahan ini sama tidak sebenarnya? Bergerak dan berpindah sama, kan? Sama, tapi yang berbeda apanya yang bergerak, apanya yang berpindah.
mengkonstruksi sendiri dari kesalahan itu. Kalau nggak mencoba, kita tidak tahu. Ya. Apa bedanya antara difusi dan osmosis? Dan apa persamaannya? Ada masalah? Iya. Jadi kalau difusi ini berbeda dengan osmosis. Kalau difusi dari perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Apanya konsentrasi ini? Apa yang dimaksud konsentrasi? Berarti ada apa di dalam sini? Ada yang bawa air minum nggak? Bawa air minum. Ada yang bawa? Ada isi apa di situ konsentrasinya? Air, Dan udara. ini ada yang bisa coba saya minum. Bisa, ya. Nah, artinya gini muamalah. Ini adalah suatu contoh larutan, ya kan? Larutan ini terdiri dari apa saja tadi? Air, lalu air, lalu apa lagi? Maca. Nah, yang mana zat terlarut, yang mana zat pelarut? Zat terlarut yang bermaca, yang pelarut air. Zat larut air. Zat larut bubuk maca. Dan kamu harus sabar. Ya, gitu. Jadi bubuk maca itu zat terlarut. Ini adalah zat terlarut. Nah, yang dimaksud sama amanah itu apa? Konsentrasi tinggi rendah. Kalau misalnya saya membuat larutan maca ini, yang paling banyak konsentrasinya apa? Air sebagai zat larut. Dan yang sedikit maca. Kalau misalnya kebalikannya, bisa tidak larut bubuk macanya? Tidak. Nah, itu jadi artinya adalah harusnya yang dimaksud sebagai konsentrasi tinggi itu apa? Air. Konsentrasi tinggi itu maksudnya apa? Ini tadi kan zat terlarut. B, I, C, T. Konsentrasi tinggi ini apa? Konsentrasi itu apa? Jadi misalnya ini ada wadah. Saya kasih masuk maca itu cuman 1 sendok. Ini 2 sendok. Airnya sama. Airnya misalnya 50 mili. Ini 50 mili. Bagaimana kita menjelaskan konsentrasi dengan keadaan ini? Itu maksudnya saya. Kita baru membahas konsentrasi belum ini dulu gimana konsentrasi itu kalau misalnya pakai contoh ini gimana caranya? Udah mulai ngebul belum otaknya? Aduh apa ya otakku harus tetap dilatih deh, kalau enggak kalian bakal bingung lebih awal. Konsentrasi tinggi itu yang mana? Yang zat terlarut atau zat pelarutnya? Konsentrasi. Konsentrasi itu kan kepekatan. Dia semakin pekat, maka konsentrasinya tinggi. Artinya kalau dia pekat, kalau di yang pertama atau yang kedua yang konsentrasinya tinggi? Kedua. Ya. Jadi ini kurang dari ini. Nah, kalau misalnya konsentrasinya sudah kita paham, baru kita ke sini.
Kalau misalnya air murni, dia pekat tidak? Ya, dia cair kan, dia lebih cair. Nah, terusnya kita ke sini. Tadi apa? Amanah? Ininya, penjelasannya. Tadi. Dari konsentrasi ini ke konsentrasi rendah ada difusi. Sedangkan osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, sebenarnya itu kalian paham. Tapi kalau misalnya kalian lupa, kan biasanya kebalik-balik ya. Osmosis, kayaknya osmosis itu difusi ya, yang tinggi yang rendah gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memahami apa namanya, yang mana yang bergerak, siapa yang bergerak? Osmosis atau osmosis dan difusi, siapa yang bergerak? Osmosis apa, difusi apa? Osmosis itu apa, difusi itu apa? Bisa tidak ini? Atau YouTube atau laptopnya nggak bisa, nggak ada internet atau nggak bisa. Kalau nggak bisa, remote-nya ke saya sih, saya bilang ke apa namanya tadi, USB-nya, karena sudah tidak dipakai lagi. Saya pakai. Sekalian sambil berpikir apa yang bergerak di situ. Iya, kalau difusi osmosis apanya yang bergerak?
kalian memahami konsep, ya. Jadi kalian pakai kata kunci. Kalau difusi apanya yang bergerak, osmosis apanya yang bergerak. Coba ya, pakai ini. Ini ada nggak dosen yang nulis sendiri, menghapus sendiri? Ibu yang terbaik. Saya yang pertama. Before we can talk about osmosis, let's do a quick review about solutions. Solutions have a solute, like salt or sugar. It gets dissolved in a solvent, such as water. Oke, solute biasanya kalau di bahasa Inggris ini namanya zat terlarut, solvent zat terlarut. Okay, so now that we know what's solution, check out this experiment. This tube has a membrane right here that separates two solutions. This Apa maksudnya? Ini ada apa namanya? Ya, dan ini ada pemisahnya membran. Ya. solution on the right has a higher concentration of solute, and the solution on the left has a lower concentration of solute. Sebelah kanan apanya yang tinggi? Larutnya. Dengan dilihat warnanya ya, dia semakin pekat berarti semakin konsentrasinya tinggi. Ini kelihatannya bening, tapi ternyata ada zat larutnya yang tinggi, ya, dia bening. Dia lower solute. Nah, makanya tadi dibilang konsentrasi tinggi itu berarti apa? Zat larutnya yang banyak. Nah, sementara kalau konsentrasinya rendah, zat larutnya sedikit atau memang tidak ada, kan? Make a hypothesis. What do you think is going to happen? Nah, apa yang terjadi? Ini belum apa namanya? Ini masih before-nya. Apa yang terjadi? Now, watch what happens over time. Did you notice that the level of blue solution on the right went up, and the level of solution on the left went down? Can you? Nah, ketika membran ini dibuka, tadi kan ditutup ya, jadi akhirnya dia tidak ada akses untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ketika membran ini dibuka seperti pintu yang sekarang lagi terbuka, artinya terjadi sebuah pergerakan di sini, ya. Apa yang bergerak? Pelarut. Pelarut atau terlarut? Airnya. Airnya akan bergerak ya. Airnya yang ke sini, ya, dari volume yang setara jadi lebih rendah, ya. Explain how this occurs. This happened because of osmosis. Osmosis is the diffusion of water across a semi-permeable or selectively permeable membrane, such as the plasma membrane that surrounds cells. During osmosis, water diffuses down its concentration gradient, from higher to lower water concentration, just like other molecules or ions. You can also say that water moves from an area of Nah, ini terjadi di sel. Ini apa? Membran sel, ya. Membran sel. Nah, membran sel ini tadi namanya semi. Permeabel. Ini apa?
air. Boleh tak? Betul. Semi itu artinya apa? Semi selektif gitu ya. Artinya dia tidak bisa melewatkan semua hal, tapi selektif gitu ya. Hanya ada zat-zat tertentu saja yang bisa dia keluar ya. Nah di sini air yang banyak. Di sini ada air dan ada juga gula di situ ya. Nah sebelah kiri ini konsentrasinya tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau saya tanya konsentrasi lautan, karena di sini hanya ada zat larut. Sementara kalau sebelah kanan tinggi, konsentrasi lautannya tinggi karena zat larutnya lebih banyak, ya. Nah, osmosis terjadi ketika apa? Ketika ada dua keadaan pertama dan keadaan kedua yang tidak seimbang, ya. Yang bergerak adalah air ke konsentrasi yang tinggi. Itu, ya. Ini baru osmosis, ya. Nanti coba kita lihat diskusi. Lower solute concentration to an area of higher solute concentration. Sometimes this confuses you, but if you think about it, it makes sense. Nah, gitu. Ini sangat berhubungan dengan materi kelompok 1, bahwa air itu adalah pelarut universal. Dia bisa mengikat gula, ya, sepat-sepat air itu. For example, a solution of 1% solute is 99% water, but a solution of 20% solute is only 80% water. The higher the solute concentration, the lower the water concentration, and vice versa. In our experiment, water moved toward the area with the higher solute concentration. Here's an easy way to remember the direction that water will flow during osmosis. Water follows solute. If you can Jadi pelarut itu selalu mereka berikatan dengan zat larut, ya. Air selalu berikatan dengan gula. Berikatan dengan gula. you remember that, you're basically all set. But we do use a few terms to describe relative solute concentrations that you need to know. Ini tiga ini bisa dipakai untuk ketika kalian menjawab pertanyaan tadi. Gimana tadi? Kita belum kesini. Hipertonik, isotonik. Apa itu hyper, hypo, iso. Apa itu? Sebenarnya kalian paham, tapi ini adalah istilah yang mungkin baru atau sudah pernah kalian temukan tapi lupa. Yang namanya hyper itu tinggi, hypo itu rendah, iso itu sama. Iso wae sama aja. Hyper, hypo, iso. Apanya yang tinggi, apanya yang rendah, apanya yang sama. Bisa, ya. Hyper, hypo, dan iso. Ya, iso. One, hypertonic. If we are comparing two solutions, the area with the higher solute concentration is hypertonic. Why? Kalau dari gambar itu, yang mana hipertonik? Yang banyak gulanya. Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya, indikator dia itu konsentrasi tinggi dan rendah, mungkin ada yang bilang larutnya yang tinggi. Ya, tapi kalau di sini kelihatan zat larutnya. Oke, jadi kalau
kalau kalian pengen membedakan yang mana dia hyper dan yang mana dia hypo, maka bisa dilihat dari zat larutannya saja, gitu ya. Nah, mungkin di sini nggak kelihatan airnya, tapi seolah-olah dia adalah larutan, gitu ya. Ini larutan, ada gulanya 1, ini larutan, ada gulanya 7, gitu ya. Maka yang sebelah kanan itu yang hypertonic. Water will always flow across a membrane toward the hypertonic solution. Remember, water follows solute. Nah, kalau misalnya keadaan begini, maka yang bergerak airnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Ada yang kanan ke kiri. Ya. Saya tadi lupa bahwa alam semesta itu atau kayak hukum alam itu pengen menyeimbangkan segala sesuatu yang tidak seimbang, gitu ya. Makanya kenapa kalau misalnya ada keadaan seperti ini tidak akan lama terjadi, dia tidak stabil begini. Makanya kenapa ada yang bergerak, entah itu air atau yang zat larutnya. Nah, keadaan seperti ini adalah keadaan yang tidak seimbang. Artinya yang sebelah kiri itu hypo, yang sebelah kanan itu hyper. Nah, yang alam itu mau atau alam atau natural itu mau itu iso, ya. Ini iso, jadi sama, ya. Ini sama, ya. Nah, karena dia keadaannya begini, hypo dan yang satu hyper, berarti harus ada yang berpindah, gitu kan? Nah, perpindahannya kalau misalnya di sini hypo dan di sebelah kanan itu hyper, maka yang berpindah itu adalah air, gitu ya. Air yang berpindah ke sebelah kanan, walaupun volumenya nanti bakal lebih tinggi yang sebelah kanan, gitu ya. Tidak melihat volume di sini keseimbangan, tapi melihat konsentrasinya, gitu ya. Nah, pastinya ini pergerakan air atau water flow-nya itu dari kiri ke kanan, walaupun yang dilihat di sini sudahnya yang sedikit, gitu ya. Nah, di situ yang biasanya kita bikin bingungnya di situ, gitu ya. 2. Hypotonic. This is the solution with a lower solute concentration. Water will leave a hypotonic solution by osmosis. 3. Isotonic. If two solutions have the same solute concentrations, they are isotonic. The amount of water moving between isotonic solutions is equal, so there is no net change in water amounts between the two solutions. Nah, tapi kalau seperti ini tadi, coba bandingkan ya, contoh yang ini dengan yang ini, ada nggak yang mungkin dari kalian mau mengkritik gambar ini? Kalau yang sebelah kiri begini, sebelah kanan begini, ini pergerakan osmosis atau bukan? Bukan, karena yang bergerak seolah-olah gulanya, kan? Padahal sebenarnya tadi contohnya kita mau osmosis, gitu kan? Nah, kalian juga ketika mungkin membaca buku atau menonton sesuatu bisa mengkritik, gitu, bahwa ini sebenarnya mungkin contohnya tidak benar, gitu. Karena ini membingungkan kita, gitu kan? Nah, yang seperti ini mungkin kita berbagi, gulanya tetap ada di sini tadi ada 7, tapi airnya yang banyak, gitu ya. Yang ini gulanya 1 tapi airnya sedikit, gitu ya. Nah, oke, lanjut lagi. Ini kalau misalnya di dalam sel ya. Now, let's look at some real blood cells undergoing osmosis. Ini blood cells in a hypertonic solution. Jadi apa itu artinya?
Jadi seolah-olah ini airnya yang banyak ya, jadi gula. Ini paham nggak? Jadi ini kan konsep dasarnya, tapi kan kita belum masuk ke tumbuhan ini. Kita baru di sini. Bagaimana caranya kita nanti mau menjelaskan ketumbuhan? Dengan cara kalian pakai ini dan ini untuk menjelaskan fenomena yang tadi barusan tadi. Kalau seolah-olah ini adalah sel di dalam larutan konsentrasi zat terlarut yang rendah, yang mana sel yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang mana sel di sini? Kiri atau kanan? Yang kanan. Di tengah. Di kanan. Gimana caranya kita mau ngejelasin air berpindah dari akar ke atas kalau kayak gini aja belum paham? Coba. Yang nanti pinter tuh ChatGPT bukan kita, kan kita hanya ngejelasin pakai bacaan ChatGPT. Otaknya juga harus prosesornya tinggi juga kita. Gitu. Yang mana yang sel? Yang kiri atau yang kanan? Kanan. Tuh. Kanan, sebelum kanan. Nah, sekarang kita ke sini. These cells are in a hypotonic solution. Make a hypothesis. What do you think will happen? Apa hipotesisnya kalian? Ada enggak? The cells popped because water moved into them by osmosis. The cell's cytoplasm has a higher concentration of soluble than a distilled. Yuk. Coba kalau yang tadi aja bingung, ada yang tadi memilih sel itu di sebelah kiri, nah itu lagi nih, apa tadi itu, gitu ya? Nah itu maksudnya tadi belajar itu step by stepnya begitu. Pertama kita konsep dasar dulu, baru masukkan ke dalam tumbuhan ini bagaimana, gitu ya? Apa yang terjadi tadi itu? Cepat sekali ya tadi ini. Cells undergoing osmosis. These cells are in a hypotonic. Oke, coba saya kasih mute. Ini saya kasih lambat. Sama. Apa yang terjadi pada sel ini, sel-sel ini? H2O ini apa? Air. Jangan sampai ada yang nggak tahu lagi. H2O air, kemudian air ini bergerak mana? Ke dalam sel. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Pecah. Kenapa dia pecah? Karena tingginya tekanan. Tekanannya Tinggi. tinggi. Ini contoh di sel apa? Kita belajar objeknya apa sekarang? Tumbuhan. Sama tidak? Nah, apa lagi? Apa lagi? Tadi perasaan sudah paham. Apa lagi? Bingung lagi. Bisa. Orang mudeng. Paham. Semangat. Apa? Sama enggak selnya? Sama. Aduh, beda. Tumbuhan ada sel darah? Lalu apa yang berbeda? Sel tumbuhan punya apa yang beda dari sel hewan? Nah
Ini apa istilahnya? Pertanyaannya siapa nomor 1 tadi itu? Fiona. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Lah, ngomong sendiri. Bisa dicatat nggak tadi matulanya? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana osmosis berkontribusi pada tekanan struktur dalam sel tumbuhan? Nah, sudah saya kasih dulu jawab malah. Saya sudah membantu kalian dari banyak hal tadi. Bagaimana osmosis? Apa itu pertanyaan? Itu jawabannya apa itu? Ya, masalah. Silakan, saya sudah membantu konsep kalian sendiri. Balik ke makalah. Zat. Apa? Kalau ada yang mau gambar silakan. Nggak apa-apa. Apa? Ayo. Nomor 1 nomor 2. Apa jawabannya? Itu tanda kutip. Bisa dijelaskan pakai gambar ini. Kira-kira tadi proses osmosis dipakai ke sini. Sebelumnya kalian harus paham dulu turbol itu apa? Tekanan turbol. Tekanan turbol. Mana? Boleh bisa dipakai kembali lagi pertanyaannya? Baik, pertanyaannya tadi, bagaimana osmosis berkontribusi pada tekanan struktur dalam sel tumbuhan? Jadi kan osmosis itu kan berkontribusi pada tekanan turbo dalam sel tumbuhan itu. Nah, tekanan turbo itu kan peningkatan air dalam vakuola ini kan vakuola. Nah, peningkatan
hitam. Ya, yang hitam ya. Membran sel Hijau-hijau. dinding sel yang mana? Dinding sel. Enak begini kan kita belajar tuh ya, daripada banyak sekali ngemengnya nanti nggak paham maksudnya apa ya. Nah, terus apa lagi? Membran sel yang mana? Hijau. Bukan.
di luarnya ini kita lihat kan airnya keluar. Kalau air keluar berarti Banyak. yang di luar ini zat larutnya tinggi atau banyak? Tinggi. Nah, lebih pekat di luar ini dibandingkan di dalam, sehingga air di vapola keluar. Itu seperti itu konsep osmosis kan. Nah, sehingga turbiditasnya bagaimana? Tekanan di sel ini bagaimana? Berkurang. Berkurang. Atau apa ini? Ada jalan apa ini berarti? Misalnya kalau cium atau keringut, nusut, ya. Nah, terus yang kedua, ini yang kedua bagaimana pergerakan air yang osmosisnya? Iso. Artinya apa? Apaan ini? Airnya ada yang keluar, ada yang masuk. Turbiditasnya bagaimana? Oke kan? Oke. Maksudnya normal kan? Nah, dan sebelah kanan masuk. Apanya? Kalian itu kalau kalian itu kalau bikin kalimat itu tiba-tiba langsung ini bukan kalimat ini kata ininya apa ininya airnya masuk sehingga evaporanya berbornya bagaimana? Karena tekanan tumbuhnya tinggi. Sebenarnya tinggi, tapi selnya kalau dilihat di sini nampaknya sama, tapi apa yang berbeda sama ininya? Kalau misalnya dia terus menerus air ada, Pucat. iya. Jadi membrannya saja yang mungkin membesar, tapi ada dinding di situ yang menjaga strukturnya, maka dia tetap seperti itu. Ya, beda dengan yang tadi di video itu. Ya. Kalau saya suruh ulang bisa. Jawabannya tadi apa? Peran osmosis terhadap tekanan turbor. Kalau itu yang saya kasih masuk di dalam evaluasi, bisa tidak mengerjakan? Misalnya ini gambar 3 ini, saya memberikan satu gambar situasi ini, jelaskan perbedaan ketiganya. Bisa? Sudah saya kasih dulu ya. Ya, tapi bisa jadi beda juga sih. Ini beda juga. Mungkin bisa jadi bukan gambar, tapi mungkin cerita, kan? Buat gambar. Buat gambar. Ya, kan? Yes. Kalian berbeda ya. Oke. Bagaimana kalian paham? Iya. Silakan nih. Ada lagi yang bertanya, aku cuma satu yang bertanya. Kalian tinggal nonton aja rekaman nanti kan, bisa disetel sambil bobo. Intinya
Jadi yang belum bertanya atau belum aktif tidak ada di nanti lainnya. Hanya satu kali tadi saya masuk di kelompok 3 nanti ya, kelompok ke-4. Ada lagi yang bertanya, kita masih punya 30 menit sebelum kita selesai. Saya keluar jam 2. Masih belum sholat dan lain sebagainya. Ada lagi yang bertanya? Indivisi, kita belum ke situ. Apa itu indivisi? Proses masuknya air dan tidak dalam Dalam apa? Dan dalam apa? ke dalam kulit tumbuhan. Indivisi. Sama nggak indivisi itu dengan penyerapan? Beda. Ini ada kata penyerapan. Ini sama masuk. Dia masuk ke dalam terserah betul itu. Sama. Sama tidak dengan ini. Beda. Sama tidak? Apa itu indivisi? Kenapa kita belajar indivisi? Gambar ini bakal tidak ada kalau indivisinya tidak terjadi. Jadi apa itu indivisi? Ya. Oleh bahan atau jaringan yang kering seperti Kalau dihubungkan dengan konsep osmosis, Masuk. kenapa dia harus masuk ke dalam gitu kan? Ya. Kenapa? Ya kan bisa aja air itu nggak mau masuk. Kenapa sih harus masuk? Karena Ya karena konsep osmosis tadi kan. Kita nggak bisa belajar indivisi tanpa alasannya kenapa perlu indivisi itu ada. Karena konsep osmosis bahwa apa? Bahwa air itu bergerak atau berpindah. Misalnya ini tanah, ada satu biji apa nih, misalnya biji cabai yang kalian makan, gitu kan, dilepetin masuk ke dalam tanah, dia akan tetap menjadi biji cabai sampai berapa puluh tahun yang akan datang kalau tidak ada indivisi. Berarti artinya apa? Ini di sini akan tetap dorman, ya, akan tetap seperti itu saja. Ya. Nah, kemudian kita diperkenalkan dengan adanya indivisi, proses penyerapan. Ini benar ya udara? air. Air ya. Air. Air. Nah, air dari mana? Air dari kalau misalnya kalian nuangin air ke tanah bisa nggak air? Bisa. Bisa juga. Ya. Nah, kalau misalnya ada air di sekitar sini, ya.
tapi kalau misalnya biji ini apes tiba-tiba dia jatuh ke tanah kering, peluang airnya itu bisa masuk ke dalam biji sama tidak dengan tanah logam? Berbeda. Tadi konsep osmosis tadi. Makanya air bisa masuk ke dalam karena apa? Karena perbedaan konsentrasi. Yang di biji airnya sedikit tapi konsentrasi zat terlarutnya banyak. Ada komponen-komponen di dalam bijinya itu yang kering gitu ya, tapi airnya sedikit dibandingkan di bagian tanah lembab yang airnya konsentrasinya lebih banyak dibandingkan di dalam biji, sehingga air itu bergerak ke dalam biji dengan sukarela gitu. Ya. Jadi UVBC itu bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep osmosis juga. Ya. Jadi hanya satu saja konsep kalian osmosis. Tapi kalian bisa menjelaskan ini di sini. Ya. Jadi jangan patah pemahamannya hanya sampai osmosis itu hanya dipakai pada saat ada wadah dan bejana itu saja. Tapi tidak dipakai pada saat ini. Itu salah. Ya. Karena prinsipnya sama sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tanya ke sini ya. Boleh langsung dicatat nanti. Citra bertanya, Citra.
kenyang. cepat di itunya ditelan atau Lama. waktu lama. Kemudian tadi teksturnya, ya, ada crunchy-crunchy-nya gitu kan. Nah, itulah yang ada di selulosa. Ya. Selulosa ini bagian dari karbohidrat ya. Artinya struktur dari dinding sel itu dia kaku, kuat, ya, rigid, ya, tidak tidak berubah-ubah bentuknya. Ya. Nah, ketika misalnya ada keadaan yang membuat sel itu di dalamnya, yaitu membrannya dan isinya seperti ini, apakah selnya akan tetap normal begini, atau dia lama-kelamaan bakal berubah bentukannya? Ini yang saya maksud di dalam sini, membran dan vakuolanya ini. Ketika airnya keluar terus-menerus, maka satu sel ini dia diisi atau tidak? Tidak. Diisi itu pecah. Terus-menerus. Dia akan kisut kan, ciut kan. Kayak apa sih? Mungkin ketika kalian lihatin kulit alat kalian kalau dingin itu kan bisa keriput gitu ya. Nah, dia akan kisut atau mengkerut. Artinya air di dalam membran sini itu bisa jadi habis kalau terus-menerus keluar. Nah, istilah dia kisut atau mengkerut itu saya belum sampai di mana apakah dia lisis atau tidak. Itu maksud saya. Jadi tadi itu ya, maksudnya dinding selnya tetap ada karena dia yang membentuk sel itu, tetapi yang membuat sel itu tetap hidup kan adalah membran dan organ-organ di dalamnya kan. Nah, airnya akan terus-menerus keluar sehingga airnya ini habis. Kalau air ini habis, maka kelembapan selnya juga habis juga ya, dan tidak bisa bekerja di dalam. Nah, kisut itu istilah kisut atau apa tadi juga ribut, gitu ya. Kita tidak tahu apakah dia sampai lisis atau tidak. Kalau misalnya kita batasi airnya yang keluar itu, maka bisa jadi dia tidak pecah, tetap kisut saja. Tetapi kalau airnya terus-menerus keluar, maka bisa jadi dia pecah juga, walaupun dia pecahnya dari dalam, gitu. Meledaknya itu dari dalam gitu. Ya. Jadi kayak tekanannya tuh ke sini semua, gitu ya. Nah, beda dengan lisis yang ini deh, atau ya lisisnya ini. Kalau lisis yang ini karena airnya masuk ke dalam semua, maka dinding selnya ini kita juga tidak tahu kalau misalnya terus menerus. Jadi ada kata terus menerus. Kalau terus menerus artinya kan tidak selesai atau tidak berhenti. Airnya tetap terus saja masuk. Nah, kita tidak tahu bahwa dinding sel ini kapasitasnya kuatnya seberapa. Untuk menjawab dia seberapa lama untuk bisa tetap kuat seperti ini, ada ketukannya juga ya. Mungkin butuh
kalau misalnya airnya terus menerus, itu yang saya tidak punya prediksi apakah dia pecah atau tidak nanti di selnya, karena kan airnya akan tertekan dari tengah ke pinggir-pinggirnya kan. Dia dia melebarkan dirinya gitu ya, sampai akhirnya dinding selnya itu yang kapasitasnya hanya segini harus tertekan dari dalam ke luar gitu ya. Nah, kalau dia terus menerus seperti itu maka bisa jadi juga lisis, tapi dia mengembang lisisnya dari dalam ke luar ya. Jadi bisa saja ini lisis, bisa jadi ini juga lisis gitu ya. Itu maksud saya. Kalau kalian pengen tahu yang mana yang lisis cepat, apakah ini atau ini, mungkin bisa jadi penelitian skripsi kalian gitu ya. Kalian yang akan menemukan yang mana lebih cepat, apakah airnya yang keluar atau airnya yang masuk. Karena di buku cetak hanya seperti ini saja batasannya gitu ya. Tapi kita tidak tahu apakah airnya itu terus menerusnya sampai kapan berlaku. Jawaban dari saya. Kalau dari yang lain mungkin bisa ada yang referensi selain dari saya, boleh. Ya? Tapi tadi pertanyaannya bagus, gitu ya, karena adik-adik juga perlu kritis, gitu ya, bahwa dia itu lisisnya dari dalam atau dari luar. Artinya dari dalam inti ini, dari dalam inti ini keluar, gitu ya, bergerak semua airnya, atau dari luar ke dalam, gitu ya, bergerak. Kan bisa saja lisisnya punya bentukan yang berbeda. Dia bolanya sama-sama lisis, tapi bisa jadi pembentukan lisisnya beda. Ini dia kisut dulu, ini dia mengembang dulu. Nah, tapi kalau misalnya ini dikatakan plasmolisis, ini juga pemakalah dapat dari mana gambarnya juga kan pasti ada bukunya mungkin yang dipakai, harusnya disertakan di situ. Tapi kalau misalnya kita pakai kata ini, plasmolisisnya adalah ketika dia hipertonik, maka dia akan lisis, artinya nanti dia akan pecah gitu ya, terurai jadi bentukan kecil-kecil gitu kan. Nah, tapi dinding selnya tetap utuh begini. Jadi kayak silem atau floem kalau nggak salah nanti begini. Ya. Jadi kalau kalian belajar transpirasi itu nanti mungkin di kelompok 3. Kenapa air itu bisa bergerak dari bawah ke atas? Itu ada sel. Dia sebenarnya tetap sel, tapi dia sudah tidak hidup. Jadi dindingnya saja yang ada. Tapi dia sebagai pipa, bukan sebagai sel hidup. Jadi dindingnya tetap ada, tapi di dalamnya sudah tidak ada. Itu nanti ada di Nah, tapi kalau ini coba kalian mungkin imajinasikan lebih lanjut, misalnya ya, ketika ini airnya terus menerus masuk sehingga tekanannya ini dari dalam keluar, misalkan saja dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari airnya terus menerus masuk ke dalam, pasti dindingnya itu punya apa ya, daya kuatnya yang terbatas gitu kan. Nah, misalkan saja daya dindingnya itu terbatas, sehingga bisa jadi mungkin ada sedikit lubang-lubang di sini karena tertekan terus. Apa yang terjadi di dalam sini? Kalau yang sebelah sini kan dindingnya tetap ada, tapi selnya sudah tidak hidup gitu ya, karena dia sudah lisis. Kalau yang ini, dindingnya misalnya pecah, kemudian selnya membrannya di dalam dan akan sama seperti dengan sel darah merah tadi, ya kan? Jadi mulainya dari dinding sel dulu yang pecah, tapi itu dalam
liatin kayak tumbuhan yang dia itu berada di panas terik matahari gitu ya, biasanya kan mereka lumai gitu kan. Layu ya, layu lebih lesu gitu ya. Nah, itu dinding selnya ada, tetapi airnya keluar semua gara-gara transpirasi tadi. Jadi airnya seperti ini bisa jadi waktu siang hari gitu ya. Oke, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi tadi bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ini semoga yang belajar bukan hanya saya ya, tapi yang tadi juga ada. Saya berharap di kelompok 3 juga bisa lebih baik ketika menjelaskan gitu ya, karena dia akan lebih rumit lagi. Kelompok 3 tentang apa? Kelompok 3 itu tentang apa? Transpirasi ya. Transpirasi. Bagaimana yang bertanya? Apakah puas atau ada yang mau minta jawaban dari mereka ini? Karena tadi yang menjawab saya. Silakan. PPT-nya dari mereka ya. Gimana? Silakan kalau dari yang mau menjawab. Iya, tapi tadi dengan catatan kalau kondisinya ekstrim ya. Jadi tidak langsung misalnya hypertonik langsung plasmolisis, itu ada prosesnya gitu ya. Tidak langsung tiba-tiba langsung lisis gitu aja ya. Jadi itu terjadi pada keadaan tertentu kayak misalnya kekurangan air terus menerus air terus menerus. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya dulu yang bertanya. Kalian nanti kalau sama dengan yang lain jangan seperti ini ya. Kesannya nanti saya yang membuat kalian ini, maksudnya membuat kalian tidak aktif ya. Yang mungkin tadi agak shock mungkin menurut kalian adalah tiba-tiba saya menyela dan langsung meminta kalian menjelaskan seperti ini. Karena biasanya mungkin presentasi diskusi itu pemateri atau kalau ada pertanyaan hanya membaca saja gitu kan. Setelah itu ditimpali dengan temannya yang membaca lagi. Karena banyak itu kontennya itu, tapi saya pengennya kalian paham dengan apa yang kalian ngomongkan itu ya. Tapi nanti kalau sama dosen lain, apakah mereka mau sama seperti saya atau terus-menerus sama kayak yang biasanya, saya juga kurang paham ya. Ada lagi yang mau bertanya tidak? Citra? Siapa tadi namanya yang bertanya? Ada yang tertarik ke penelitian ini nanti? Kalian bisa sebenarnya misalnya bikin media atau buku atau kayak apa ya, praktikum yang nanti itu dicobakan di SMP atau SMA tentang tadi perbedaan lisis antara hipertonik sama hipotonik. Kalian pakai satu sel saja misalnya, sel apa, sel daun apa gitu kan.
yang kita itu belajar banyak konten materi tapi nggak paham secara realnya bagaimana maksudnya gitu, kan? Jadi kalian bisa misalnya penelitian untuk membuat media yang nanti dipakai di sekolah. Ya, konsep dasar saja difusi osmosis itu yang tidak saya temukan di skripsi di sini. Padahal itu konsep sederhana sebenarnya. Tapi ketika tadi saya tanya, tapi masih bingung juga ya. Anak kuliah saja bingung, apalagi anak SD, SMP, SMA gitu yang saya itu. Banyak penelitiannya entah di ekologi kebanyakan ya lingkungan atau tidak identifikasi tumbuhan, tapi yang jarang itu fisiologi jarang penelitian. Misalnya kalian bikin alat peraga saja, kayak siapkan botol bekas mungkin ya, botol bekas misalnya botol apa, atau misalnya pakai galon gitu kan, galon kosong bekas, terus kalian bikin misalnya ada kayak membrannya atau apa sih namanya, penghubung. Nah di situ nanti pergerakannya bagaimana nih airnya, seperti itu bagus gitu ya, untuk kalian mungkin jadikan tema untuk penelitian skripsi. Karena kami sendiri sebenarnya juga dosen kekurangan alat peraga itu kan? Yang ada paling mungkin kalian praktikum di lapangan dulu kan. Jadi ada juga dosen yang membawa objeknya langsung. Karena ada kan yang saya pakai ujung-ujungnya video di YouTube gitu ya. Nah kalau video di YouTube kan biasanya kan tidak real bendanya gitu kan, tidak benar-benar kita amati. Kan bisa saja video tadi itu direkayasa, bisa jadi airnya nggak berpindah kan, karena kan sesuai dengan maunya video ini saja dia harusnya berpindah, tapi siapa tahu di kondisi nyata ketika kita rancang dia tidak berpindah. Nah itu menimbulkan masalah baru, tapi masalah baru itu bisa jadi penemuan baru ketika kalian misalnya pengen menentang teori ini osmosis, bisa jadi gitu ya. Itu yang nggak saya temukan di S1 di sini. Kalian bisa saja menentang itu, sama seperti misalnya tadi bertanya, kok di PPT di situ plasmolisis, tapi yang menjelaskan yang di Hipokami, gitu ya. Itu bisa kalian bikinkan seperti itu, ya. Alat peraga sederhana saja. Mungkin ketika saya membawa alat peraga itu, kalian juga mungkin amazed sendiri, gitu ya, bahwa oh ternyata dia bergerak gitu airnya. Tapi ketika tadi dengan menayangkan video kan bisa saja itu tidak terjadi di dunia nyatanya. Nah itu. Jadi kalian bisa mungkin ada yang tertarik ke fisiologi tumbuhan ya. Terkait ini difusi osmosis ini bisa. Kalian merancang sendiri. Kelompok 3 ini tentang transpirasi ya, proses transpirasi dan faktor yang mempengaruhi transpirasi. 2 itu kan untuk pertemuan minggu depan. Harapannya adik-adik yang bikin PPT atau misalnya yang mau menampilkan boleh langsung ada videonya juga sama seperti tadi, biar dosennya tidak effort sekali gitu ya menggantikan pemaparan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini?
yang ngantuk boleh berdiri langsung di sini biar kita kaget oh ternyata dia ngantuk. Jadi kalau ada yang ngantuk boleh bisa keluar dulu sebentar. Oke, sudah waktunya. Jadi saya cukupkan di jam 2 ini saja. Tapi nanti ingat ya adik-adik ya, untuk pertemuan 5 sampai 8 belum tentu jam 2 kalian keluar. Iya, Bu. Jadi